Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma sha Allah wa subhanallah wa bismillah ma sha Allah. La bismillah ma sha Allah la ilaha illallah bismillah ma sha Allah la ilaha illallah bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billah wa la nafa'na wa la nafa'na Allahumma ghfirna bil 'ilmi Allahumma ghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa jannibna bil 'afiyah wa qina min ta'ab wa hawla wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, dan dalam sebuah ungkapan yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud itu wafatnya pada tahun 32 Hijriah, kemudian tokohnya ada di Baqiyul Qarqah di Madinatul Munawwarah. Kata beliau, husnul hadis fi akhir zaman khairun min katsirin min al-amal. Husnul hadis fi akhir zaman, hidayah terbaik di akhir zaman ini, artinya hidayah terbaik itu menurut para ulama sufi adalah mujanabatu ahli bid'ah, menjauh dari para ahli bid'ah itu di akhir zaman lebih baik daripada banyak beramal. Menghindar dari ahli bid'ah yang pada akhirnya akan merubah suasana pemikiran kita dan amal yang kita, bahkan kita akan condong kepada fatwa-fatwa mereka, lebih baik daripada kita beramal. Waqala, dan kemudian dalam sebuah ungkapan yang dikatakan, antum fi zamanin khairun fil masarif fil umuri. Wahai sahabatku, di zaman kita atau di zaman kalian lebih baik masarif fil umur, gesit dalam menyelesaikan permasalahan atau mengejar perkara. Wa sayati ba'dakum zamanun yakun khairuhu fi al-muthabbit wal mutawakkil fi kasrati syubhat. Kelak di akhir zaman akan datang sebuah masa sungguh lebih baik bagi mereka mutatsabbit, duduk di rumah, al-mutawakkif, jangan kemana-mana, di kasrati syubhat, karena banyak praktek syubhat terjadi di mana-mana. Itu ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud, dan sekarang kita sudah sampai pada apa yang beliau sampaikan, sehingga Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut ridha bil qut ila an-nabut. Ini adalah masa yang diam, luzumul buyut, lebih baik banyak di rumah daripada keluar rumah, karena itu akan lebih aman daripada fitnah dan syubhat. Karena di mana-mana setiap sudut kampung, kota dan tempat semua menjanjikan dosa dan kemaksiatan, maka duduklah di rumah. Ridho bil qut, padahal apa yang ada bila antamun sampai mau menjemput kita. Kita sudah sampai pada zaman yang disampaikan para ulama kita, termasuk ungkapan Abdullah bin Mas'ud dan juga Sufyan Ats-Tsauri, yang ini adalah zaman yang penuh dengan syubhat, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan dosa, bukan zaman seperti dulu di mana banyak ditemukan orang-orang yang melakukan kebaikan. Sekarang banyak kebaikan, tapi bungkusnya adalah kebaikan, namun hakikat dan isinya adalah racun-racun yang sangat mematikan. Dan kita sudah sampai pada masa yang telah dijanjikan para ulama dan masyarakat ini. Waqad shadaqa, maka benarlah apa yang telah diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Faman lam yatawaqqaf fi hadzal zaman, siapa yang tidak banyak duduk di rumah pada zaman ini, wa wafaqal jamaahira, dan dia bergabung dengan komunitas-komunitas, kumpulan-kumpulan para ulama yang menamakan dirinya sebagai ulama, fi mahamma alaihi wa khadha fi mahamma alaihi, mengikuti apa yang menjadi impian-impian ulama zaman sekarang, dan tenggelam pada apa yang mereka jadikan sebagai tempat tenggelam mereka, halakal kama halaku, maka dia akan binasa sebagaimana komunitas para ulama zaman sekarang ini juga binasa. Jadi kalau kita ikut dengan kumpulan yang banyak tanpa memikirkan efek
samping yang akan terjadi, melihat kuantitas dan melihat mayoritas, bukan menimbang apakah isi dari kuantitas mayoritas ini adalah kebaikan, tentunya sesuai mereka atau tidak, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada penelitian, tanpa ada investigasi. Hanya kita melihat keramaian saja yang terjadi. Akhirnya kemana orang pergi kita ikut, kemana orang berangkat kita OTW, kita nengok di belakang mereka, maka halaku, kita akan ikut binasa sebagaimana mereka juga akan binasa. Khodu tenggelam, khodu fihi halaka kama halaku, ya kan? Atau halaka kama huliku, maka dia akan binasa sebagaimana dibinasakan kuantitas atau komunitas yang tadi. Wa qala Hudzaifah al-Yaman, dan berkata Imam Hudzaifah al-Yaman, ini gurunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali sunnahnya dipetik. Beliau wafatnya pada tahun 32 Hijriah, ada yang mengatakan 36 Hijriah, dan makomnya ada di Kufah atau di Baghdad. Jadi beliau bukan ada di Baitul Muqarram, tapi beliau ada di Kufah karena beliau diutus ke sana menjadi duta untuk mengajarkan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafatnya beliau ada di Kufah atau di Baghdad. Wafatnya pada tahun 32, ada yang mengatakan pada tahun 36, itu ikhtilaf riwayat. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Hudzaifah, "A'jab min hadha anna ma'rufun al-yawm munkar zaman qad mada." Yang paling aku herankan, itu sesuatu yang paling mengherankan, menakjubkan adalah yang ma'ruf yang dikenal pada hari ini adalah sesuatu yang munkar di zaman dahulu. Hari ini yang kita kenal itu adalah ma'ruf, tapi zaman dahulu itu bukan sesuatu yang ma'ruf gitu. Kalau sekarang ini kan yang kita temukan adalah orang makin viral, makin oke, orang makin dikenal, makin iya, makin banyak di ceramah, makin oke. Kalau zaman dulu tidak terjadi itu, karena zaman dulu sahabat itu sudah kita baca dalam bahasa yang sebelumnya, bahwa jika dikumpulkan 10 sahabat, maka satu pertanyaan yang minta fatwa itu bisa pindah kepada yang ke-10, kemudian balik lagi kepada yang pertama. Akhirnya mereka tidak terburu-buru untuk menjawab. Dan sekarang, ya kan, yang sering terjadi yang bukan ahlinya dia menjawab, ya kan, yang terkadang muridnya ada muridnya yang menjawab. Nah itu ma'ruf, terkenal, viral, dinotit dalam bahasa kerennya. Tapi zaman dulu itu sesuatu kemungkaran. Maka yang ma'ruf sekarang mungkar di zaman dulu, yang baik sekarang tidak baik di zaman dulu. Kenapa? Zamannya sudah berubah, dan sekarang kita berada pada akhir zaman, dan itu salah satu ramalan bagi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Berfatwalah orang yang bodoh sehingga dia sesat dan juga menyesatkan. Betul nggak? Itu yang terjadi di zaman ini. Makanya kata Nabi diingatkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada 3 perkara. Siapa yang memiliki 3 perkara ini, maka dia menjadi orang yang aman dalam segala hal. Mana? Yang pertama adalah ketika khuluqun ya'ishu bihin nas, punya akhlakul karimah dalam bergaul dengan siapapun. Yang kedua al-wara' fima yajizu ma'anil maharim, punya sifat warak sehingga terhindar dari segala sesuatu yang haram. Yang ketiga bahasa bijaknya adalah al-hilim yaruddu bihil jahil, punya kebijakan yang dimana ilmunya melahirkan kebijakan, mending dia diam daripada berbicara untuk menghadapi orang-orang bodoh di hadapannya. Siapa yang punya 3 sifat ini selamat dia dalam kondisi apapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama kita dalam kitab Kutubus Sittah. Makanya ma'ruf sekarang zaman dulu adalah munkar. Wa inna munkaran al-yawm ma'rufun zaman qad ata. Dan apa yang sekarang dianggap munkar, maka dulu ya kan itu adalah sebuah kebaikan. Ya kan? Apa yang dianggap munkar sebuah kebaikan. Perkara kita mencaci para ulama-ulama yang tidak menampilkan keilmuannya, ya kan? Sekarang zaman ini, sehingga karena kita memberikan diri sesuai dengan zaman ini, padahal orang yang terhenti atau orang yang diam dengan ilmunya itu artinya adalah warak dan tidak mencari kedudukan. Maka di zaman ini justru itu yang ramai, ya kan? Jadi dunia telah terbalik. Makanya al-Islamu ghalibun wa sayakunu ghaliban. Islam itu dulu adalah sesuatu yang dianggap terbelakang, maka kemudian yang sekarang ini juga kembali kepada terbelakang. Artinya itu yang terbaik sesungguhnya. Jadi yang ma'ruf akan munkar, yang munkar adalah ma'ruf, kalau dicocokkan dengan zaman dahulu. Itu kata Hudzaifah Yaman. Wa annakum la tazaluna bi khairin ma'rufil haq. Kalian akan senantiasa baik jika kalian mengetahui definisi sebuah kebenaran. Jadi mengenali sebuah kebenaran bukan kepada pelaku kebenaran, bukan kepada orang yang melakukan kebenaran, tapi mengetahui kebenaran adalah dari kebenaran itu sendiri.
Karena banyak sekarang yang lagaknya seperti malaikat tampilannya, sok-sok benar, tapi yang dia lakukan bukanlah sebuah kebenaran. Sehingga banyak orang terkecoh, banyak orang terpesona, banyak orang terhanyut, dan bahkan pekerjaan dan kelakuan dia menjadi kiblat peradaban atau kiblat percontohan. Padahal belum tentu benar, betul nggak? Ya kan, makanya dikatakan Nabi, khairukum man kana ilmuhu wa amaluhu khairun min thawbi wa syarrukum man kana thawbuhu khairun min ilmi wa amal. Sebaik-baik kalian adalah yang dimana ilmu dan amalnya lebih baik daripada tampilannya. Sejahat-jahat kalian adalah yang dimana pakaiannya lebih baik daripada ilmu dan amalnya. Maka banyak yang tampilannya malaikat tapi orang bodoh, ya kan? Justru yang terbaik kata Nabi adalah siapa ulama yang terbaik yang di hadapan orang awam tidak dikenal, tapi dia sangat terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia punya prinsip hidup ma'rufun liman arafana, dikenal hanya orang yang mengenal dia. Orang kalau melihat preman itu, orang kalau melihat itu bukan orang baik itu, orang udah dia nggak ketahuan dia berilmu, tapi padahal dia adalah orang berilmu, tapi cuma dikenal oleh orang-orang komunitas atau yang mengenal dia. Ma'rufun liman arafana wa mukhtafa liman lam ya'rifna. Dia dikenal oleh orang yang mengenal dan tidak terkenal oleh orang yang tidak mengenalnya. Seakan dia karena tampilannya adalah manusia biasa, ya kan? Maka selama kita mengkorek kebenaran itu dari definisinya, bukan dari orang yang melakukan kebenaran, maka la tazalu fi khairin, ada akan dia semuanya. Makanya ya'rifil haqqa bil haqqi wa la ta'rifil haqqa bi sahibil haqqi. Kenalilah kebenaran dengan kebenaran itu, jangan melihat kebenaran dari orang yang melakukan kebenaran. Karena orang yang belum tentu benar, ya kan, hanya mengatasnamakan yang dilakukan sebuah kebenaran. Tapi kalau coba kita cek benar nggak yang dia lakukan, bukan oh dia yang melakukan, jangan begitu cara berpikirnya. Oh, apa namanya, syekh ini apa namanya, kayak ini begini, jangan kayak ini begini, ya kan? Lihat dulu kebenaran itu yang dia lakukan, dia anggap kebenaran benar nggak sesuai dengan definisi benar. Karena benar tidak mungkin salah, tapi orang yang melakukan kebenaran bisa saja dia salah, betul nggak? Karena al-insan mahallul khata' nisyan, tapi kebenaran itu absolut selama-lamanya akan senantiasa benar. Wa annakum la tazaluna bi khairin ma araftumul haqqa, dan selamanya kalian akan baik-baik saja kalau kalian mengenali kebenaran itu dengan definisi kebenaran. Wa kana al-alim fiikum ghairu mustakhaf bihi, dan orang alim itu, ya kan, belum tentu dia seperti definisi kebenaran itu. Bisa saja dia melenceng dari definisi itu kalau dia orang alim, ya kan? Karena mungkin dia lupa, atau mungkin memang dia tidak mengamalkan, atau mungkin di sana ada kepentingan. Guru saya bercerita, ini salah satu contoh kelupaan. Imam Nawawi ketika dia melaksanakan ibadah haji, waktu masih pakai ihram dia menguji Hajar Aswad. Padahal kan dalam mazhab kita nggak boleh, ya kan? Menurut satu qaul, kenapa? Karena mengandung wanginya. Kalau dia bukan dalam sengaja, itu namanya taraf. Ya kan, namanya taraf. Bisa bayar kafarah, ya kan? Bisa bayar kafarah kalau bukan enggak maksudnya, karena bukan merusak, ya kan? Bukan mufsidat, maksudnya dia adalah taraf, bersenang-senang. Itu tazayyun atau tatayyun, maka efeknya akan ada kafarah. Ini Imam Nawawi. Tiba-tiba datang anak muda, anak kecil lah yang udah belajar kitab gundul. Pak, jangan cium Hajar Aswad kalau bapak belum selesai tawaf sa'i. Kenapa Pak? Kata Imam Nawawi nggak boleh. Dalam kitab Idah katanya begitu. Padahal ini Imam Nawawi nih yang mau cium. Oh, Imam Nawawi bilang begitu. Iya, katanya. Akhirnya terima kasih. Mudah-mudahan Imam Nawawi berkata Allah. Bisa saja dia lupa dengan tulisan dia Ustaz, ya kan? Kalaupun kebenaran yang disampaikan, maka kita nggak mustahil Ustaz. Makanya mengenali kebenaran dengan definisi kebenaran, bukan dengan orang yang melakukan kebenaran. Kenapa? Karena al-arif itu bermustahil. Walaupun sedekah, benarlah yang telah disampaikan oleh yaitu Khuzaifah bin Yaman. Fa inna akthar ma'rufan anil asr munkar fi asri sahabah. Yang ma'ruf di zaman ini, di zaman sahabat itu diingkarkan radhiyallahu anhum min ghararil ma'rufat fi zamanina. Contohnya begini nih, min jadi tabaid dari ma'ruf atau kebaikan yang dianggap tipuan atau tipu daya sebuah ma'ruf itu di zaman kita mana? Tazyinul masajid wa tajmiruha, ya kan? Dulu di zaman sahabat gak ada tazyinul masajid Ustaz. Apa itu berlomba-lomba membaguskan masjid? Sekarang masjid seperti istana tapi isinya kosong, betul nggak? Bahkan dulu sahabat sengaja kalau sholat nggak pakai sejadah Ustaz. Supaya apa? Supaya kening mereka sampai ke tanah, ya kan? Supaya mereka tahu diri mereka itu siapa dan cikal bakal kembali ke dalam tanah.
Di pelajaran kita di Rabu depan insya Allah, Rabu depan ini di An-Nur, kalau kita baca Mukasyafatul Qulub, di zaman Malik atau raja penguasa yang pernah menguasai Masyriq sampai Maghrib, namanya Iskandar Zulkarnain, ya. Iskandar Zulkarnain, beliau menemukan satu umat dahulu di zaman kehidupan kepemimpinan beliau, umat yang tidak punya rumah, umat yang makannya cuma rumput-rumput, dan umat kalau sholat itu mereka pasti di samping kuburan sholatnya, dan mereka sholat itu nggak pernah punya lapis, nggak pernah punya sejadah. Akhirnya turun tanganlah Iskandar Zulkarnain untuk bertemu dengan komandannya atau dengan kepalanya. Lalu terjadi komunikasi. Saya tidak pernah menemukan umat seperti kalian, tidurnya di atas tanah, kalau sholat di samping kuburan, makanannya adalah rumput. Kalau kamu bisa bikin rumah supaya kalian nyaman, kalian bisa sholat di atas sajadah atau mungkin karpet atau apalah supaya ada lapis. Kenapa mesti sholat tengah malam juga di samping kuburan, hujan segala macam, tapi kalian tetap sholat begitu? Kemudian kalian makannya adalah rumput. Kenapa kalian tidak mengambil daging atau sumber? Kan banyak kalian bisa melakukan semua. Maka kata si bapak ini, kami di sini cuma singgah saja, bukan pemilik dunia ini. Kami sholat di samping kuburan supaya kami ingat bahwa kami cikal bakal mati dan dimasukkan ke dalam kuburan. Kami makan rumput dan tidak makan daging supaya perut kami tak jadi kuburan makanan. Karena kami tahu bahwa perut itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak punya rumah, kata dia, karena memang toh pada akhirnya kita akan di rumah kami. Kami sholat tidak pakai lapis supaya kami sholatnya itu ingat bahwa kami cikal bakal kembali ke dalam tanah dan kami diciptakan dari tanah. Maka kemudian apa kata Iskandar Zulkarnain? Itu sebelumnya surat undangan itu yang diutus oleh Iskandar Zulkarnain, bahwa dia diundang raja penguasa dari timur sampai ke barat, undang dia orang kecil, orang kampung. Jawaban surat dia, kalau anda yang perlu silahkan anda yang datang kepada saya. Saya nggak punya kepentingan dengan kamu, karena sebab ini kepada Iskandar Zulkarnain, bayangkan, ya kan? Saya nggak punya kepentingan dengan kau. Kamu yang penting ke saya, kamu yang datang ke saya. Maka dengan bahasa bijak yang disampaikan oleh si kepala ini, Iskandar Zulkarnain mengatakan, kenapa kita tidak join saja? Hiduplah dalam istana saja. Saya beri segala fasilitas kepada anda. Saya kayakan semua penduduk atau warga anda. Dia katakan, jika kami dengan kaya dari sebelum anda lahir kami sudah kaya. Kami tidak butuh kaya dan silakan anda kembali dalam istana anda. Maka pulanglah Iskandar Zulkarnain sambil menangis, dan dia mengubahkan beberapa bait syair bahwa ada orang seperti itu yang punya kesempatan untuk menjadi orang hebat tapi tidak mau menjadi hebat, punya kesempatan menjadi orang kaya tapi tidak menjadi orang kaya, punya kesempatan menjadi orang senang tapi tidak mau senang. Itu akan kita baca di pelajaran kita Rabu depan insya Allah, di kelanjutan tentang bahasa negara dunia yang penuh dengan tipuan atau dunia tipu. Nah, para sahabat demikian. Di zaman dulu nggak ada tazyinul masajid, betul? Emang Utsman itu orang kaya? Ada nggak yang ngalih Utsman bin Affan? Abdurrahman bin Auf itu kurang kaya, ya kan? Iya. Emang mereka tidak gampang bangun masjid yang lebih hebat? Utsman sampai sekarang rekeningnya masih berisi ya. Di Bank Ar-Rajhi beliau nasabah prioritas, bahkan beliau punya hotel banyak di negeri sana. Salah satu Mekah di Jeddah namanya Hotel Ramada. Itu hotelnya Utsman bin Affan. Korma yang dikirim ke berbagai negara itu dari kebunnya Utsman bin Affan yang ada di samping Jabal Uhud, yang namanya Bi'r Utsman, Mazra'ah Bi'r Utsman. Tapi kenapa nggak bangun masjid pada saat itu? Karena menurut mereka adalah bid'ah. Di sini maaf pada zaman kita, zaman dulu itu mungkar, Ustaz. Dan itu termasuk bagian daripada mungkar di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi bicara rumah, Ustaz. Ini bicara masjid, betul kan? Nah, min gharil ma'rufati fi zamanina, termasuk ma'ruf yang menjadi tipu daya di zaman kita, tazyinul masajid wa tajmiruha, yaitu memperindah masjid. Di zaman dulu nggak ada kejadian-kejadian begitu. Wa tajmiruha, apa itu, menabur wangi-wangian, ya kan, supaya masjid itu harum, bikin nyaman, sehingga orang ke masjid bukan karena semata adalah ibadah, tapi karena bicaranya nyaman. Sampai sekarang masjid ada yang sudah pakai AC, Ustaz, betul nggak? Ada banyak sekarang masjid yang pakai AC, ya kan? Di kampung-kampung sih belum, di kampung saya belum ada gitu kan, tapi di sini banyak yang udah pakai AC. Nah, itu bagian kemungkaran di zaman ini kalau kita mengkaji secara ilmu tasawuf. Ya, kenapa? Karena akan merubah hati manusia datang ke masjid bukan semata karena Allah, dan kemudian tidak bisa mengambil falsafah bahwa masjid itu adalah rumahnya Allah. Bukankah semestinya rumahnya Allah itu adalah hal yang banyak mengingatkan kita kepada kematian, betul nggak? Kenapa? Karena akomah pertama yang dinikmati manusia kalau ingin ketemu dengan
dari Allah, namanya aqobah, kematian. Maka kalau kita lupa mati masuk masjid, itu bukan rumah Allah jadinya. Kalau kita senang, difasilitasi, ada AC, disiapkan kopi, betul kan? Kalau bahkan makanan bagus, kita katakan bagus. Tapi pada akhirnya kita tidak ingat bahwa kita datang ke situ untuk belajar mati dan akan mati. Makanya zaman dulu itu mungkar. Kemudian apalagi kemungkaran zaman sekarang itu, wa infaqul amwal al-'azimah fi daqaiqi imaratiha. Bahkan menyedekahkan harta yang sebanyak-banyaknya, proposal ajukan kemana-mana, ya kan? Bahkan pinggir jalan minta 1.000 2.000 kepada tukang angkot dan orang yang lewat, hanya untuk fidaqaiqi imaratiha, hanya untuk membangun hal-hal terkecil di bangunan masjid yang tak penting, supaya WC-nya nyaman lah segala macam, ya kan? Supaya alamannya ada tamannya lah segala macam, supaya parkirnya oke lah, supaya ada pos satpamnya lah segala macam. Di zaman dulu itu mungkar, Ustaz, nggak ada yang begitu-begituan. Bahkan wa furshul bas ar-rafi'ah untuk menghamparkan sajadah-sajadah indah, ya kan? Sajadah-sajadah yang mahal di masjid yang empuk rasanya, yang begitu kita berdiri di sana pengen tidur jadinya bukan pengen sholat, ya kan? Itu mungkar di zaman para sahabat, di zaman baginda Muhammad SAW. Walaqad kana dulu pernah terjadi yu'addu furshul bawali fil masjid bid'atun. Dulu ada yang nyiapin, dipersiapkan furshul bawali. Furshul bawali itu fursh, karpet buatan Badui. Bawali itu dimaknai bawadi. Bawadi itu sama dengan orang-orang Badu. Mereka punya produk karpet yang bagus, kemudian dimasukkan ke masjid. Tapi sahabat tidak membolehkan, dan sahabat mengatakan itu bid'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengamalkan tersebut begini, Ustaz, ya kan? Tapi bukan salah, bagus masjid, kita masuk dalam jalur fikihnya, bolehlah silakan, ya kan? Cuma kalau mengkaji tentang hadiah begini urusannya gitu loh. Walaqad kana yu'addu furshul bawari fi masjid bid'ah wa qila innahu min muhditsatil hajjaj, bukan hujjah, hajjaj. Itu pertama kali yang melakukan kebid'ahan adalah si Hajjaj. Siapa Hajjaj itu? Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Beliau gubernur di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Banu Abbasiyah, dan jika tidak salah perintah beliau dan terbunuhnya Utsman bin Affan kena racun, sehingga ketika ngaji Quran tengah malam keluarlah darah beliau tumpah kepada mushaf yang telah beliau tertibkan. Maka di mushaf itu persis di Al-Kahfi tengah, wal yatalattaf wa la yashram bikum ahada, itu bekas darah, makanya dikasih warna merah. Karena itu adalah sejarah perjalanan hidup Utsman bin Affan, Ustaz. Itu Hajjaj itu penghafal Quran yang sangat luar biasa. Hajjaj penghafal Quran, ahli Quran, tapi memang tidak menjamin kalau Quran itu bersarang di dalam dadanya kalau tidak merasuk ke dalam kalbu yang terdalam, Ustaz. Itu Hajjaj. Jadi bid'ah pertama tentang ini masjid, membaguskan masjid segala macam, itu terjadi di zamannya Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Beliau gubernur di zamannya Abdul Malik bin Marwan di zaman Banu Abbasiyah. Faqad kana al-awwaluna qallama yaj'aluna bainahum wa bainat turab hajizan. Orang-orang zaman dulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Qallama yaj'aluna bainahum wa bainat turab hajiza. Sangat sedikit sekali di antara mereka yang menjadikan lapis atas kening mereka saat melakukan ibadah sholat. Mereka biasanya ja'aluna baina turab hajiz, gak ada lapis antara kening mereka dengan turab, Ustaz. Berarti sholat langsung di atas tanah. Ya, hajiz itu lapis, Ustaz. Hajiz itu pelapis. Ya, atau hail sama itu. Atau satir sama itu, ya kan? Atau sitrok sama itu, ya. Jadi orang zaman dulu, masa para sahabat Nabi yang sudah dilabelkan baginda Muhammad khairul qurun, sebaik-baik qurun adalah jarang mereka qallama yaj'aluna bainahum wa bainat turab hajiz. Mereka rata-rata kalau sholat langsung di atas tanah udah. Kalau sholat udah di lantai aja, udah sudah bersih insyaallah, ya kan? Enggak usah diperberat. Wa kadzalika al-ishtighal bi daqa'iqil jadal wal munadharah. Demikian juga termasuk kemungkaran yang dulu dianggap, yang sekarang dianggap ma'ruf tapi dulu dianggap mungkar adalah mana? Al-ishtighal bi daqa'iqil jadal wal munadharah. Sibuk berdebat, Ustaz, malah nggak penting. Jika perdebatan menghasilkan hidayah, contohnya, jika perdebatan menghasilkan hidayah, mungkin seperti debatnya Dr. Zakir Naik lah, contohnya. Kalau dia kan debat dengan orang-orang Injil, ya kan,
debat dengan pendeta-pendeta, punya banyak orang yang dapat hidayah. Oke lah kalau begitu. Ini kan mudathorahnya bukan mudathorah yang demikian, tapi mudathorah hanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih pintar daripada yang lain. Contoh, hanya semacam permainan catur lah debatnya. Itu zaman dulu bukan sebuah kebaikan. Tapi sekarang yang itu dianggap baik di kalangan kita. Min ajli ulumi ahli zaman, ya kan? Karena keilmuan mereka. Wa yaz'amuna annahu min a'dhamil quraba. Mereka menganggap itu jidal dan munadharah itu bagian daripada qurbah kepada Allah. Wa qad kana minal munkarat, padahal itu adalah kemungkaran yang jelas. Zaman sahabat tidak ada itu terjadi yang demikian. Wa min dzalika, yakni min muhditsatil umur, termasuk juga yang dipandang bid'ah yang dulu tidak ada di zaman baginda Muhammad, at-talhinu fil Qur'an wal adzan, meniup-niup dalam bacaan Quran dan adzan. Dan pelaku ini bukan hanya orang Indonesia, Arab Saudi yang azan di Masjidil Haram juga demikian, ya kan? Suaranya elok lah, ya kan, bagus lah. Bahkan yang demikian sudah menjadi sumber kehidupan bagi manusia yang punya bakat dalam memadukan suara, betul nggak? Talhin di zaman Nabi nggak ada tuh, ya kan? Di zaman Nabi mereka nggak terlalu sibuk yang begituan. Makanya, ya kan, Bilal bin Rabah itu nggak banyak saingan Ustaz. Andaikan sahabat banyak contohnya yang mencari muka, ya kan, untuk mengalahkan Bilal, banyak yang bisa Ustaz. Tapi di kalangan sahabat nggak ada yang demikian, ya kan? Yang dikenal hebat suaranya Bilal bin Rabah dan Abu Musa Asy'ari. Sampai Abu Musa julukannya adalah Dawudu fi zamanihi, Nabi Daud pada zamannya, ya kan? Ahli syair dulu banyak Ustaz, tapi yang paling dikenal jadi syair Nabi adalah Hasan al-Thabit yang memuji Rasulullah, ya kan? Wa ahsanu min kalam qara'atu'in, banyak ahli syair, tapi tidak berusaha untuk bersaing mengalahkan ahli syair yang lain. Kalau mereka maksudnya mau ambil buka kepada Nabi, ya kan, banyak yang bisa mengalahkan Hasan al-Thabit Ustaz, ya kan? Karena mereka masih orang-orang yang kental dengan bahasa Arab aslinya, yang datang dari Jurhum atau datang daripada Yaman, ya kan? Wa min dzalika at-ta'assub fin nadhafah. Dan termasuk juga bid'ah yang sekarang kita temukan, ta'assub fin nadhafah, terlalu bersih Ustaz. Sehingga kadang ini yang sering terjadi Ustaz. Kita sholat di rumah, anak kita nggak ada yang kecil, udah nggak ada yang pipis lah, maksudnya pipis sembarangan ya. Dari kamar mandi ke tempat sholat, masa mesti pakai sendal Ustaz? Pakai sendal, takutnya ada najis. Itu namanya ta'assub Ustaz, ada begituan. Kita kan punya kaidah, wa kullaman lam yatahaqqaq wa kullaman lam tatahaqqaq najasatuhu fa huwa tahirun. Nomor cukup. Kalau enggak jelas najisnya maka suci. Enggak ada najis yang syubhat Ustaz, ya kan? Kita kan husnuzon lah, ya kan? Ya husnuzon bersih lah gitu. Kita memaksakan muslim padahal ada anak kecil, kecuali kalau ada anak kecil, mungkin yang sembarangan pipis di mana-mana, ya kan? Kemudian kadang sudah dilap, cuci lagi pakai sabun, pakai super peltor. Itu namanya ta'assub bin nadhafah Ustaz. Zaman sahabat itu mengajarkan Ustaz. Kadang kita pulang dari mana-mana cuma keringat, nggak mau dibawa sholat Ustaz, mesti ganti yang ini. Bukan salah Ustaz, tapi itu ta'assub. Namanya ta'assub, keterlaluan udah. Mama ada ta'assub, ta'ammuk. Jadi kita membuat agama itu semacam sebuah hal yang sangat berat untuk dijalankan gitu. Padahal tidak seberat itu. Orang yang tahu hukum, dia akan gampang melakukan apapun. Karena dia tahu bahwa tidak salah kalau dia melakukan sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Kalau kita keterlaluan, makanya dikatakan Nabi, iyyakum wa ta'ammuk fid din, fa inna ad-din yusr, ya kan? La yushaddadin illa ghalabah. Agama itu mudah, jangan ta'ammuk fid din. Jika ada orang yang mempersulit dalam agama, ghalabah fid din, agama mesti mengalahkan dia, enggak boleh dia menang, mesti agama yang menang. Jelas bedanya, man lam tatahaqqaq najasatuhu fa huwa tahir. Ya. Kalau tidak jelas najisnya, maka suci udah. Apa yang maksain? Min dzalika min muhditsatil umuri at-ta'assub bin nadhafah. Wal waswas fi thaharah, suka waswas dalam hal yang suci Ustaz. Hilangkan itu. Sahabat enggak ada ngelakuin itu udah. Kita waswas bentar-bentar wudu bukan salah Ustaz. Kalau antum wudu niat-niat kita jadi dulu wudu, boleh lah maksudnya ya. Ini kan dia wudu karena waswas. Kemana-mana buka pakaian di masjid, pakaian dalam buka semua, takut ada najis loh. Kenapa takut ada najis? Tadi kan pipisnya dicuci, ya kan? Nah itu namanya waswas bithaharah Ustaz. Kenapa mesti takut? Apa yang ditakutkan? Ya kan keringat, kan bukan najis keringat. Ya kan? Apa yang kita takutkan? Maka nggak usah ta'ammuk, nggak usah memaksakan, mesti tapassub fid din. Kita mesti tasahul, ya kan? Yang nggak boleh itu adalah
Memudah-mudahan, menggampang-gampangkan jangan boleh. Tapi kalau kita memberatkan justru akan menjadi beban kepada kita. Wa taqdirul asbab al-ba'idah fi najat al-fi'l ma'a tasahul fi'l al-aqimah. Coba. Dan kemudian menentukan asbab-asbab yang sangat jauh. Kemudian menghukumkan pakaian ini bernajis. Cuma karena dia pergi ke pasar pakai baju dia ini najis, maka buka celana kemudian sholat di masjid. Itu namanya takdir al-asbab al-ba'idah fi najat al-fi'l. Ya kan? Yang paling luar biasa tentang najis dia sangat takdirul asbab al-ba'idah, tapi tasahul fi ilmi al-ta'imah wa ta'limiha. Tapi dia menggampangkan urusan makanan, tentang halal haramnya. Padahal itu yang mesti dijaga, betul nggak? Iya, bukan masalah kecil besarnya juga, ya kan? Coba lihat benar nggak yang kita makan subhatkah dia atau apapun. Kalau sudah disampaikan bahwa 4 perkara kalau masih ada dalam hati manusia maka tidak akan pernah kabul, doanya tidak akan pernah sampai kepada Allah. 1, pemakan haram, syubhat, mukthir al-ghibah wal husud wal ghil, tidak akan pernah Allah Taala kabulkan doanya. Nah, itu namanya takdir asbabil ba'idah min al-khiyar. Enggak penting itu, Ustaz. Ya kan enggak penting. Wa ta'limah ila nadha'ir dzalika, dan seterusnya. Walaqad sadaqa Ibnu Mas'ud, maka benarlah Ibnu Mas'ud mengatakan. Apa kata beliau? Haitsu qala antumul yawm fi zaman al-hawa fi tabi' lil 'ilm. Kalian dan saya, kata Ibnu Mas'ud, adalah sebuah zaman yang dimana hawa nafsu mengikut kepada ilmu. Ilmu yang jadi imam. Ya kan? Ilmunya jadi imam, hawa nafsu jadi makmum. Wa sayati 'alaikum zaman. Selagi akan datang zaman kepada kalian yakunul ilm fihi tabi' lil hawa. Di akhir zaman hawa nafsu akan menjadi imam, ilmunya akan menjadi makmum. Sudah terjadi belum? Ya, kita sudah terjadi ini ya. Sekarang ini betul. Dan makin lama makin dahsyat. Wa qad kana Ahmad bin Hanbal yaqul, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 1 Maret wafat 241, muridnya Imam Syafi'i angkatan pertama. Taraku ala ilm wa aqbalu ala raghaib. Mereka meninggalkan ilmu yang terpenting, mengambil sesuatu yang boleh. Apa itu maksudnya, Ustaz? Kita tersinggung nih. Mana? Banyaknya kajian terjadi di mana-mana. Para guru, para kiai, para ajaran sibuk membahas tentang fadilah. Fikihnya dibahas, betul nggak ya? Fikihnya nggak dibahas. Yang diperdebatkan maulid aja dari zaman dulu, Ustaz. Ya kan? Hukum rokok aja nggak tuntas-tuntas yang dibahas. Iya betul nggak? Ya kan? Kenapa sih nggak ngebahas tentang sholatnya? Masyarakat ini udah bagus apa belum? Coba talakikan Fatihah dia benar apa salah? Talakikan tasyahud akhirnya benar apa enggak? Ya kan? Talakikan Allahu Akbar takbir ihramnya benar apa tidak? Salamnya itu kan fundamental gitu loh. Maka kita sibuk pada Allah Qur'an yang nggak penting dibahas. Coba hukum rokok nggak bakal tuntas, Ustaz, selama ada pabrik rokok, betul nggak? Selama ada yang merokok. Kalau sudah tidak yang merokok, ya kan berhenti udah. Atau siapa yang kita merokok dipanju. Maka yang terjadi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'aqallal ilm fihi wallahu musta'an. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahasanya ma'aqallal faqih, ya kan? Wallahu musta'an. Di zaman ini atau zaman nanti, ya kan, akan sedikit sekali orang yang faqih terhadap ilmu. Ini bahasan 10 perkara yang memasukkan Anda ke dalam surga, ya kan? Pertama, warak sholatnya nggak benar, mana bisa, Ustaz? Iya kan? Yang kedua, banyakin sedekah, contohnya gitu ya. Tapi sholat nggak bisa. Iya kan? Sholat dulu itu yang ulama itu namanya, ya kan? Kalau nggak ada tiangnya gimana mau hidup infaknya, maksudnya? Bukan kita mau katakan salah ya, tapi kan mesti ada urutan terpentingnya, mana yang terpenting, mana yang penting, mana fundament, mana ini segala macam, mana cabang gitu kan? Nah, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, tarakul ilmu akbalu ala al-qara'ib ma aqalla ilm fi ilmu Allah musta'an. Wa qala Malik bin Anas, berkata Malik bin Anas, Imam Malik maksudnya, lahir 90, wafat pada tahun 170. Malik. Iya, Malik bin Anas, Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala, lam takun an-nasu fi ma madha yas'aluna an hadhihi al-umur kama yas'alun nas al-yawm, wa lam yakun al-ulama yaquluna haram wa halal, walakin adraktuhum yaquluna musta'ab wa makruh. Kata Malik bin Anas, lam takun an-nas fi ma madha, orang zaman dulu, ya kan, tidaklah pernah yas'aluna an hadhihi al-umur, bertanya macam-macam. Mereka yang banyak sami'na wa ata'na, selesai. Kalau kita kenapa kok begitu, ya kan?
Orang kentut wajib wudhu. Nanya kita tuh, kenapa pantat yang bunyi muka yang dicuci? Nah, orang dulu mana pernah nanya? Andaikan sahabat pernah bertanya, Ustaz, pasti sudah kita temukan jawabannya dalam hadis Nabi. Permasalahannya nggak kita temukan, betul nggak? Ya kan nggak kita temukan, berarti sahabat nggak pernah nanya. Mereka cuma sami'na wa ata'na. Andaikan ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i, kenapa ya Imam pantat yang bunyi wajah yang dicuci kok cukup kemudian tangan juga ikut? Nggak ada jawaban Imam Syafi'i. Coba baca kitab Al-Qur'an. Saya belum nemu. Mungkin kalau antum temukan alhamdulillah. Artinya santrinya ashab Imam Syafi'i tidak ada yang nanya. Mereka banyak sami'na wa ata'na. Tapi orang zaman sekarang dikorek habis-habisan Ustaz. Ya kan? Dikorek habis-habisan. Ya kan? Itu hadis dhaif apa sahih? Oh, namanya panjang Ustaz. Ya kan? Bina sahih apa Hasan Lizati, Hasan Digoini. Nanti ditanya dia nggak tahu Hasan Lizati, Hasan Digoini. Ya kan? Gitu aja udah kan, kebanyakan kaya. Kama yas'aluna nas'aliyah. Mereka orang zaman dulu nggak pernah nanya seperti orang yang bertanya di zaman kita ini. Walam yakunil ulama yaquluna haram wala halal. Ulama zaman dulu itu nggak ada bahasanya ke haram halal. Walakin adratum yaquluna mustahab wa makruh. Bahasan mereka itu mana yang sunnah, mana yang makruh. Kalau sekarang bukan sunnah makruh lagi, halal apa haram. Artinya apa? Orang udah nggak berpikir sunnah, udah berpikir makruh. Yang penting halal hajar, yang penting haram jauhin, makruh hajar saja, ya kan? Sunnah biarin lah, itu kan cuma bonus kayak gitu loh maksudnya. Jadi karena semakin sedikitnya orang yang mengamalkan mustahab, meninggalkan hal yang makruh, ya kan? Sekarang orang berkecimpung pada hal-hal yang haram, maka itu yang muncul ke permukaan di zaman dulu nggak ada tuh. Wa ma'nahu annahum kanu yanzuruna fi daqaiqil qarar istihbab. Maksudnya ulama zaman dulu atau orang zaman dulu, mereka sangat teliti dalam permasalahan hal yang makruh dan istihbab. Kita nggak penting lagi tuh. Fa ammal haram, kalau yang haram zaman dulu fakana fahsyullah, itu keterlaluan. Orang nggak ada yang begitu-begitu Ustaz. Wa kana Hisham bin Urwah, dan adalah Hisham bin Urwah. Beliau tabi'in, ahli hadis. Dia lahir di Madinah, ya. Lahir di Madinah beliau, ya kan. Kemudian lahirnya tahun 61, wafatnya pada tahun 146. Ya kan 146. Kemudian dia salah satu gurunya Imam Maliki. Jadi Hisham Urwah itu gurunya Imam Malik, ya kan? Cuma kan yang paling terkenal gurunya Imam Nafi, kan? Imam Nafi. Nah ini Hisham bin Urwah juga salah satu guru beliau, dan wafatnya juga di Madinah. Makamnya ada di Baqi'ul Qarqad. Makanya yang belum pernah umroh harus umroh Ustaz. Wa kana Hisham bin Urwah yaqulu la tas'aluhumul yawm amma ahdathuhu bi anfusihim fa innahum qad a'addu lahu jawaban walakin saluhum 'anis sunnah fa innahum la ya'rifuna. Kata Hisham bin Urwah, jangan tanyakan mereka para pelaku bid'ah karena mereka sudah menyiapkan jawabannya. Tapi tanyakan mereka hal yang sunnah karena mereka tidak akan mengerti tentang hadis. Paham ya? Dikit-dikit bid'ah, ya kan? Hadis cuma satu, itu juga jadi laptop. Baterainya habis, hilang hadisnya. Bilang besok cas dulu laptopnya, jadi baru betul hadisnya. Nggak dihafal, ya kan? Jangan tanyakan kepada mereka perkara yang bid'ah, karena mereka sudah menyiapkan jawaban. Tapi tanyakan kepada mereka hadis, mereka mengenal hadis, tapi menghafal sepenting-pentingnya tentang bid'ah. Paham ya? Jelas ya? Wa kana Allah. Langsung fikih waktu